Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan hari ini kita semua dikasih keamanan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum Bapak Zulkarnain yang ditinggalkan atau sering disapa Bapak Ajun ya. Beliau adalah salah seorang kitman Persib Bandung yang memulai karirnya di awal tahun 2000-an. Yang mana beliau meninggal kabarnya karena penyakit jantung di usia 60 tahun. Kemarin menjelang latihan sore Persib ya. Jadi kemarin latihannya dibatalkan karena beliau meninggal dunia. So, sekilas pertandingan besok melawan Trans Nusantara pada hari Ahad, itu para pemain akan mengenakan ban hitam di jersinya untuk mengenang sosok almarhum Bapak Ajun. Baik, dan sekarang kita akan membahas tentang sedikit gosip dan fakta setelah Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono yang pada tanggal 30 Agustus kemarin hari Selasa datang ke Graha. Nah, di sini ada cerita unik sebetulnya, cerita menarik yang Boboto semua bisa tahu di channel ini. Baik, kita mulai dari faktanya dulu nih. Pada hari Selasa kemarin, kenapa hanya Pak Bos atau Teddy Cahyono yang datang sendiri, tidak didampingi Wah Haji Umuh? Atau kenapa tidak jadi Wah Umuh yang datang ke Graha untuk menjelaskan kronologi kekalahan atau masalah lainnya? Nah, gosipnya di sekitaran tim ofisial atau di beberapa orang di manajemen itu, karena Wahaji memang sebelumnya sudah ingin ngomong namun ditahan agar lebih kondusif. Makanya Pak Teddy Cahyono lah yang ditunjuk sebagai direksi yang hadir untuk wawancara langsung agar yang disampaikan lebih kepada masalah teknis yang terjadi, bukan kemauan pribadi. Nah, itu alasannya ya, itu gosip di lingkungan teman-teman manajemen. Jadi sebetulnya memang Wah Haji yang ingin datang, dan itu sebetulnya sebelumnya memang sudah dikonfirmasi akan dilakukan evaluasi begitu tim datang ke Bandung. Tapi nyatanya bukan Wah Umuh yang datang tapi Pak Teddy Cahyono. Baik, kita lanjut ke fakta selanjutnya. Pada hari Selasa kemarin, Teddy Cahyono mengatakan bahwa tahun lalu pertahanan Persib menjadi yang terbaik karena sedikit kebobolan. Namun tahun ini menjadi salah satu yang terbanyak kebobolan. Padahal orangnya sama, pemainnya sama, lalu kenapa bisa gitu? Nah, ini ada sedikit gosipnya. Karena lini belakang Persib tidak pernah full dengan pemain terbaik di musim lalu. Karena ada yang cedera, sakit, dan sebagainya. Jadi pertahanan ini menurut bocorannya akan ditambah atau akan ada yang diganti pemain tergantung usulan Luis Milla nantinya sebagai pelatih kepala. Jika sampai paruh musim nanti Persib Bandung terus mengalami banjir gol dari tim lawan, dan itu memang sudah menjadi bahan evaluasi tim dari jajaran manajemen yang akan dibahas bersama tim pelatih terutama Luis Milla. Nah, gosipnya adalah yang beredar ini sebetulnya agak santer banget. Jadi di babak atau di paruh kedua nanti akan ada penambahan pemain atau pergantian pemain, itu tergantung rekomendasi dari Luis Milla, terutama yang memang lini belakang. Karena badai cedera atau pemain sakit untuk meningkatkan level seperti musim lalu itu agak sulit. Jadi memang harus ada pembenahan lah. Oke, saya coba lanjut ke fakta selanjutnya. Soal tiket, Teddy Cahyono mengatakan bahwa pembeli harusnya yang sudah booster baru boleh nonton langsung di stadion karena ikut perintah PT LIB. Jadi Pak Teddy kemarin mengatakan ya penonton yang mau nonton ke stadion, khususnya Boboto yang harus booster, nggak ada cara lain. Jadi kita tidak akan berubah hal itu. Tapi benarkah itu menurut Teddy Cahyono kan dia menyampaikan sesuai instruksi dari PT LIB. Apakah betul PT LIB ini menyarankan untuk booster? Kita lihat faktanya. Nah, di sini saya akan coba membacakan fakta yang resmi dikeluarkan oleh Direktur Operasional PT LIB yang secara resmi menyatakan bahwa
yang pertama Liga 1 tahun 2022-2023 akan menerapkan format kandang-tandang sebanyak 17 kali pertandingan di kandang dan tandang. Ini resmi dikeluarkan oleh Direktur Operasional PT LIB Sujarno ya. Yang kedua, PT LIB juga meminta seluruh unsur yang ada di dalam klub seperti pemain, pelatih maupun official team mau untuk segera mendapatkan vaksin booster. Karena vaksin dosis ketiga dibutuhkan agar setiap tim di Liga 1 bisa menempuh perjalanan menuju venue pertandingan dengan lancar tanpa ada kendala. Nah, kesimpulannya adalah PT LIB hanya mengharuskan semua tim ofisial, pemain dan pelatih yang harus di-booster. Kenapa? Karena harus bepergian menuju venue pertandingan di kota orang. Dengan syarat bepergian tentunya harus booster agar tidak ada kendala nantinya. Jadi PT LIB tidak ada kata-kata menyebutkan penonton yang harus di-booster. Oke, jadi balik lagi, kenapa Bobotoh wajib di-booster ketika ingin menyaksikan pertandingan di GBLA? Baik, ini pertanyaannya mungkin sudah beberapa kali saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk manajemen Persib sendiri sebetulnya tidak mewajibkan booster, hanya ini menerima rekomendasi dari pihak kepolisian, lalu ada pihak Pemkot juga agar memenuhi kuota vaksin ya. Jadi istilahnya kita bicara selengean aja lah, tidak terlalu ikut bahasa-bahasa yang formal. Jadi begini Bobotoh, Persib ini memang kan selalu dipenuhi penonton. Nah, ini juga untuk menunjang sekalian membantu program pemerintah, ya udah vaksin aja deh mau nggak mau. Karena untuk izin menggelar pertandingan pun ya kan dari kepolisian. Mereka juga meminta ya udah kalau mau ada izin ya harus booster. Jadi bukan dari manajemen Persib atau dari tim official Persib lah yang harus mewajibkan booster, tapi dari pemerintah kota yaitu wali kota dan juga aparat kepolisian ya. Sudah jelas di sini. Jadi kenapa tidak harus booster ya? Itu bukan dari Persib tapi dari pihak keamanan dan pihak pemerintah kota. Nah, itu saja mungkin Boboto yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat lebih tertib lagi untuk menonton pertandingan. So, Boboto terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.